Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 121 ingin menjelaskan final report dari ketiga praktikum. Di sini terdapat anggota FRI 121. Yang pertama ada Elsa Fitriani, yang kedua ada Anissa Adawiyah, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Andri Putra. Nah, yang selanjutnya kami akan menerangkan konten-konten dari masing-masing praktikum, yaitu praktikum teknik mulai dari gambaran bisnis hingga analisis kelayakan, praktikum PFT dari jarak antar supplier dengan kandidat lokasi hingga final layout, dan yang terakhir ada praktikum ANSYS mulai dari database hingga web threshold. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikut ini merupakan latar belakang dari mengapa kami membangun Oxygen Company. Yang pertama alasan pertamanya yaitu penyakit virus COVID adalah merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini mulai menyebar di Indonesia pada bulan Januari tahun 2020. Dapat dilihat di layar bahwa ada 3 bentuk infografis maupun berita yang menyatakan bahwa kebutuhan oksigen per pasien COVID-19 setidaknya membutuhkan 5 liter oksigen per menit atau 7.200 liter per hari bagi pasien tingkat keparahan klinis parah. Dalam kondisi COVID, kecukupan pemakaian oksigen yang tersedia di rumah sakit untuk 2.000 hingga 5.000 kasus hanya bertahan hingga 4 hari. Dengan adanya keterbatasan ini, diperlukan solusi efisien yang dapat membantu meringankan kebutuhan oksigen pasien COVID-19. Perusahaan kami atau perusahaan Oxygen Company memproduksi set oksigen portable, yaitu produk yang dapat digunakan untuk mempermudah pasien COVID-19 dengan gejala ringan menuju sedang berupa sesak nafas. Alat ini dapat membantu pasien untuk mengatasi gejala tanpa menggunakan tabung oksigen berukuran besar ketika isolasi mandiri. Sebagian besar alat ini menggunakan material besi seamless dengan dimensi 2100 mm dikali 1200 mm dan dikali 700 mm. Produk ini terdiri dari tabung oksigen, masker oksigen, regulator, dan ikat pinggang khusus tabung oksigen. Kami melakukan analisis STP terhadap set oksigen portable ini. Pada segmenting, kami menganalisis dari aspek geografis, yaitu menjadi kebutuhan di wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kasus tinggi hingga sangat tinggi. Kemudian aspek demografis, yaitu alat bantu pernafasan untuk lingkungan, karantina COVID-19, dan rumah sakit tanpa batas umur. Aspek psikografis, yaitu pasien COVID-19 yang mengalami gejala sesak nafas dan membutuhkan pertolongan oksigen dan pertolongan lainnya. Dan aspek perilaku, yaitu instansi yang membutuhkan pasokan oksigen dalam skala besar. Kami melakukan analisis targeting dan mengkategorikan produk kami sebagai kategori market specialization karena target konsumen kami yang spesifik. Kemudian kami pun menentukan positioning dari produk kami yang dititik beratkan kepada pasien COVID-19. Dan produk yang kami tawarkan merupakan set produk, sehingga kelebihan ini menjadi solusi untuk pasien-pasien COVID-19. Perusahaan kami pun mengadakan campaign seperti promo bundle. Tagline perusahaan kami yaitu Breathe with Us. Kami pun melakukan analisis marketing mix, yaitu alat ini kami promosikan menjadi 4 bagian, yaitu produk, price, place, dan promotion. Pada produk alat kami ini kami akan menjelaskan lebih lanjut alat ini untuk apa kepada pasien COVID-19 atau calon pembeli. Kemudian kami pun akan melakukan promosi yang dilakukan dengan menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, serta membuat iklan pada layanan website perusahaan, dan juga memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan dan memasarkan produk. Selain itu, kami pun mematok harga dengan nilai jual harga hingga Rp2.632.000 dan lokasi dari produksi ini berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam perancangan strategi dan rencana pemasaran, Oxygen Company menggunakan strategi pemasaran STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning.
Rencana pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara pemasang iklan di billboard dan juga Instagram Ads dan juga Google Ads. Adapun 3 tujuan menggunakan platform tersebut yaitu yang pertama, dia menggunakan billboard diharapkan dapat dilihat oleh banyak orang yang menggunakan kendaraan. Kemudian yang kedua, kami dapat menumbuhkan brand awareness jika menggunakan Instagram Ads dan mempermudah tim marketing dalam memasarkan produk atau B2C. Kemudian kami dapat mengiklankan melalui Google Ads, yakni agar mudah dikenal oleh masyarakat serta membantu tim marketing untuk mengumpulkan data B2B dan B2C. Berikut ini merupakan rencana produksi set oxygen portable. Penggambaran rencana produksi ini terdapat dari Operation Process Chart atau OPC, mulai dari hulu ke hilir. Demand per tahun yang akan dipenuhi yaitu 6.191 menggunakan double moving average. Kemudian dalam satu tahun terdapat 240 hari kerja, yang mana setiap satu minggu terdapat 5 hari kerja, dan pada setiap hari kerja tersebut para pekerja akan bekerja selama 8 jam. Berikut merupakan perencanaan SDM dari tahun 2023 hingga 2025. Perhitungan ini didasarkan pada production capacity per tahun yakni 5.833 dan jumlah mesin serta fasilitas yang membutuhkan operator. Setiap tahunnya, Oxygen Company memiliki total 22 orang pekerja dengan posisi dan kapasitas seperti yang tertayang di layar. Kemudian setelah 3 tahun, semua staf akan mendapatkan promosi. HRD dan finance staff akan dipromosikan menjadi manajer. Selain itu, production manager akan dipromosikan menjadi general manager. Staff-staff lainnya pun akan dipromosikan menjadi general manager dan supervisor. Oleh karena itu, kami membutuhkan rekrutmen kedua, yang mana dilakukan pada tahun 2026 dan 2007 untuk mengisi kekosongan posisi staff HRD, posisi staff finance, posisi staf operator produksi, dan posisi staf marketing dan sales. Berikutnya merupakan proyeksi keuangan dari Oxygen Company. Total project cost yaitu 538.639.944. Total ini didapatkan dari jumlah fixed investment, working capital, initiations SIUP, dan trademark cost. Adapun akumulasi kebutuhan dana yang berasal dari ekuitas pemilik dan pinjaman bank dengan perbandingan akumulasi 80% dan 20%. Berikut ini merupakan proyeksi keuangan Oxygen Company. Pada tabel perhitungan selling cost produk, kami mengambil persentase profit sebesar 28% pada tahun 2023 dan naik 2% setiap tahunnya. Kami mendapatkan harga penjualan per produk dari menjumlahkan profit per produk dengan COGS per produk. Selain itu, perhitungan cash flow kami dapatkan dengan menentukan net cash flow dari pengurangan estimasi total cash inflow dan estimasi total cash outflow. Final cash balance didapatkan dari penjumlahan net cash flow dan beginning cash balance. Untuk beginning cash balance didapatkan dari final cash balance di tahun sebelumnya. Dan berikut ini merupakan pengecekan keseimbangan antara total aset dan total liabilitas serta ekuitas pemilik. Hasil menunjukkan bahwa setiap tahunnya keuangan yang dimiliki oleh Oxygen Company yaitu balance. Dan berikut merupakan analisis kelayakan dari hasil perhitungan cash inflow maupun outflow serta perhitungan keuangan lainnya. Yang pertama, berdasarkan perhitungan NPV kumulatif, dapat dinyatakan bahwa Oxygen Company ini layak untuk dilaksanakan bisnisnya karena NPV di tahun 2025 itu lebih dari 0, yaitu 10.625.962. Kemudian berdasarkan perhitungan PBP, dapat dinyatakan bahwa perusahaan membutuhkan 2,95 tahun untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan pada periode pertama. Berdasarkan hasil perhitungan, suatu perusahaan layak untuk menjalankan usaha karena nilai IRR lebih besar daripada nilai MARR dibandingkan IRR, yaitu sebesar 26,79%, yang mana artinya akan lebih menguntungkan untuk menaruh uang pada bisnis daripada menabung di bank. Kemudian, perusahaan bisa dinyatakan layak jika BCR lebih dari 1%. Berdasarkan dari perhitungan BCR, dapat dihasilkan bahwa 1,114 hasil nilai BCR pada
Oxygen Company, yang berarti proyek tersebut menyediakan benefit yang lebih baik dibandingkan biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama, berdasarkan hasil dari perhitungan jarak antara lokasi oksigen company A dengan berbagai supplier, dapatkan kesimpulan bahwa jarak paling dekat adalah jarak antara lokasi oksigen company A dengan juga budget antar cabang. Distribusi usia yaitu sejauh 16,52 km dengan estimasi waktu perjalanan 41 menit. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil dari perhitungan jarak antara lokasi oksigen company B dengan berbagai supplier, didapatkan kesimpulan bahwa jarak paling dekat adalah jarak antara lokasi oksigen company B dengan toko besi Pasundan, yaitu sejauh 5,42 km dengan estimasi waktu perjalanan 14 menit. Yang ketiga itu ada perhitungan jarak antara lokasi oksigen company C dengan berbagai supplier, didapatkan kesimpulan bahwa jarak paling dekat adalah jarak antara lokasi oksigen company C dengan toko besi Pasundan, yaitu sejauh 4,16 km dengan estimasi waktu perjalanan yaitu 11 menit. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu pemilihan lokasi dengan faktor rating berdasarkan perhitungan pada tabel determining the multiplication rate with X factor score, dapat disimpulkan bahwa alternatif 1 merupakan alternatif terbaik untuk mendirikan perusahaan, dan terpilihlah lokasi Kota Bekasi dengan skor 4,96. Nah, yang selanjutnya routing sheet. Di sini terdapat demandnya itu 6.191 per unit per tahunnya, dan waktu pengerjaan dalam 1 tahun itu terdapat 240 hari per tahunnya, dan waktu kerjanya itu sehari 8 jam, dan waktu kerja dalam 1 minggu itu 5 hari. Nah, kesimpulannya adalah kami menghitung rute fasilitas dan unit mesin yang dibutuhkan. Kami mendapatkan 14 unit total mesin yang sebenarnya. Boleh next. Yang selanjutnya ada stacking maksimum. Terdapat tabel result of stacking calculation. Di sini terdapat ada 9 tabel, yang mana dari from itu terdapat stacking maksimum itu di area REC ke GBBU, itu selang oksigen dengan stacking 23478. Boleh di next. Dan di sini juga terdapat tabel stacking maksimum, yang mana sama seperti tadi mendapatkan total atau hasil stacking maksimum itu dengan angka yang sama di 23478. Boleh next. Nah, yang selanjutnya ada jumlah MA terpilih. Di sini pada tabel ini jumlah MA terpilih itu adalah 1. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada jumlah waktu pengantaran yang paling optimal pada alternatif lokasi dan alternatif supplier pada aplikasi Altis Online. PT Oksigen Company telah mengetahui jarak antara ketiga alternatif lokasi dan ketiga alternatif supplier. Semua alternatif terletak pada daerah Jawa Barat. Nah, diketahui jarak terdekat pada alternatif itu supplier ketiga ke Company C dengan jarak tempuh 4.160 meter, dan telah diketahui jarak harga UMK pada setiap daerah, diantaranya adalah Kota Bekasi itu sebesar 4.782.935 sekian, dan Kota Bandung itu sebesar 3.742.000 sekian, dan Kota Cimahi itu sebesar 3.517.000 sekian. Jadi next.
Yang selanjutnya jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Di sini terdapat jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses yang mana dari supplier satu itu mendapatkan ke supplier satu ke company itu mendapatkan frekuensi sebesar 1,00 dan untuk ke company B-nya itu sebesar 0,12 dan ke company C-nya itu sebesar 0,12 juga, dan untuk supplier 2 ke company A itu mendapatkan frekuensi 0,04, untuk ke company B-nya itu 0,83 dan untuk company C-nya itu sebesar 1,00. Dan yang selanjutnya itu supplier 3 company A itu sebesar 0,3 dan company B itu sebesar 0,36 dan company C itu 1,00. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu luas area di lokasi Bekasi itu mendapatkan lokasi sebesar 1574,67 kubik, dan di Kota Bandung itu ada 2000 kubik, dan Kota Cimahi itu ada 8938,64. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tabel from to chart cost, kami mendapatkan total biaya yang masuk dan keluar pada setiap stasiun kerja dan didapatkan total biaya masuk dan keluar pada keseluruhan stasiun kerja yaitu sebesar Rp4.994.604. Next. Berikut merupakan initial layout dengan tambahan fasilitas setelah melakukan ARC atau Activity Relationship Chart yang merupakan hasil penggambaran relasi antar aktivitas pada setiap fasilitas ARC sendiri, menggambarkan secara keseluruhan relasi dan mengelompokkannya berdasarkan relation code. Next. Berikut merupakan gambar dari software SketchUp yang memberikan bantuan berupa visualisasi dari layout usulan yang sudah dilakukan. Next. Kemudian berikut merupakan database yang kami gunakan untuk membuat website perusahaan terdiri dari produk log, raw material log, user, WIP atau work in process, kemudian WIP detail dan WIP log. Berikut merupakan UI design dari login page yang terdiri dari kolom input username dan kolom input password.
Selanjutnya merupakan home admin page dengan penjelasan mengenai produk dan gambar produk. Next. Berikut merupakan master data page yang terdiri dari produk, WIP atau work in process, dan raw material. Berikut merupakan produk master data page dengan menampilkan daftar produk dari master data. Kemudian, ini merupakan add product page yang terdapat kolom input untuk nama produk, kuantitas, harga pokok penjualan, dan harga jual untuk menambah produk pada daftar produk master data. Kemudian, ini merupakan edit produk page seperti add produk, namun di sini dapat mengubah dari data produk master data. Next. Berikut merupakan WIP produk master data page dengan menampilkan daftar WIP produk. Next. Berikut merupakan BOM atau Bill of Material dari WIP produk master data page dengan menampilkan daftar BOM WIP produk. Kemudian, ini merupakan raw material master data page dengan menampilkan daftar raw material produk. Berikut merupakan edit material page. Terdapat kolom input untuk nama produk, kuantitas, dan harga jual untuk mengubah produk pada daftar raw material master data. Selanjutnya, add material page. Terdapat kolom input untuk nama produk, kuantitas, dan harga jual untuk menambah produk pada daftar raw material master data. Next. Berikut merupakan production page, terdiri dari production arrival dan departure, serta raw material arrival dan departure. Next. Kemudian, berikut merupakan produk arrival page dengan menampilkan kolom input untuk jenis produk dan kuantitas produk tersebut. Sama halnya dengan produk arrival, ini merupakan produk departure page yang menampilkan kolom input untuk jenis produk dan kuantitas produk. Selanjutnya, raw material arrival page dengan menampilkan kolom input juga untuk jenis material dan kuantitas material tersebut. Kemudian, ada raw material departure page dengan menampilkan kolom input untuk jenis material, kuantitas material, dan tujuan material tersebut. Selanjutnya merupakan report page, terdiri dari production rate report dan maksud saya defect dan accounting. Berikut merupakan product rate report page dengan menampilkan kolom input untuk produk dan tanggal untuk memulai dan mengakhiri report tersebut. Berikut merupakan hasil dari production rate report dengan tanggal yang sesuai. Kemudian, ini merupakan defect report page dengan menampilkan kolom input untuk produk dan tanggal untuk memulai dan mengakhiri report tersebut. Selanjutnya, merupakan hasil dari defect page. Next. Nah, selanjutnya merupakan hasil dari defect report juga dengan menampilkan total product value dan total inventory value. Selanjutnya merupakan hasil website yang telah kami buat dengan menggunakan SQL dan aplikasi Visual Studio Code.
Sekian penjelasan mengenai Oxygen Company dari FRI 121. Berikut kami akan menyampaikan kesimpulan pada perancangan perusahaan Oxygen Company dari ketiga praktikum. Nah, pada kesimpulan yang kami dapat adalah pada praktikum teknik, kami dapat merancang perusahaan mulai dari demand produk dan forecasting demand setiap tahunnya, menganalisis kebutuhan pasar dengan STP dan marketing mix, menyusun rencana SDM yang akan digunakan oleh perusahaan, menghitung kebutuhan legalitas secara hukum, dan menghitung seluruh aspek finansial yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan. Praktikum ini memberi kami bayangan dalam mendirikan perusahaan dan alhamdulillah perusahaan kami merancang sejak awal-awal semester 6 layak untuk diwujudkan. Nah, yang selanjutnya itu pada praktik PFT kita diminta untuk membangun atau membuat perusahaan mulai dari menentukan lokasi sampai lokasi tetap perusahaan. Lalu di praktikum APSI, kami melakukan perancangan website yang akan digunakan perusahaan agar dapat mempermudah jalan kerjanya perusahaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.